sudah full smart contract ya. Nah, itu daripada Ora ya. Nah, dan peluang besarnya adalah hari ini kalau kita bergerak di dunia online digital terutama di market kripto, blockchain, maka ada ukuran hari ini. Kita harus lihat volume pasar yang terjadi hari ini seperti apa ya. Nah, di sini kalau kita bisa lihat update data yang terbaru adalah daripada market DeFi sendiri itu dana yang berputar 148 miliar USD ya. Nah, pada stablecoin ya itu 296 miliar USD ya. Kemudian pada DEX ya volume yaitu per bulan 268 miliar USDT, pada Uniswap itu 1 triliun USDT ya. Kenapa pada Uniswap ini sangat lebih tinggi ya? Dikarenakan apa? Di sini sudah full desentralisasi ya, sehingga kepercayaan publik itu sangat tinggi ya, sehingga transaksinya itu terus meningkat daripada tahun ke tahun ya. Nah, kemudian sisanya adalah pada 25% adalah pada spot trading dan apa yang terjadi di dunia DEX ya. Nah, blockchain ya, sehingga kalau kita lihat daripada volume perdagangan atau volume ya siklus perputaran uang yang sudah masuk di market kripto ini, maka apa? Blockchain bukan lagi masa depan, tetapi blockchain adalah sekarang sedang berjalan dan ke depan. Nah, tinggal kita yang melihat seperti apa, tetapi jangan juga sampai kita masuk pada tempat yang salah. Ya, karena itu ya, kenapa Ora? Karena Ora hadir pada tempat yang tepat sebagai momentum besar ya di arus putaran uang yang besar ya, di mana dunia itu bergerak ke transaksi on-chain ya, smart contract menggantikan peran middleman ya atau orang tengah ya, dan stablecoin menjadi media pembayaran global. Ini penting untuk kita ketahui ya. Dan semua pengguna hari ini sudah pintar ya, tidak mudah dibohongi lagi, sehingga mereka menuntut apa? User menuntut hari ini transparansi dan keamanan ya. Sistem yang otomatis, tidak ada lagi campur tangan admin manusia ya di belakang layar atau di back office, semua otomatis ya, dan itu harus bisa terbukti ya, harus bisa dibuktikan ya. Dan Ora berdiri tepat di pusat transformasi ini. Ini yang perlu kita lihat, karena saya yakin ya teman-teman di sini bukan orang baru di dunia ini. Kalau mungkin ada yang baru mungkin cuma sedikit, tapi rata-rata sudah berpengalaman ya, dan tahu semua bisnis juga bagus, tetapi kita tahu ujungnya seperti apa. Karena itu kita butuh satu kepastian. Nah, inilah yang kemudian hadir dibawa oleh Ora. Dan pertanyaan mendasar daripada setiap sistem adalah kira-kira sumber profitnya dari mana? Nah, ini yang menarik ya. Nah, sumber profit Ora yang pertama adalah fee transaksi ya. Nah, di mana ya daripada fee transaksi ini ya, setiap transaksi Ora itu menghasilkan fee ya daripada pembelian, penjualan, swap dan distribusi ya. Oke, karena alurnya seperti ini sebelum saya jelasin lanjut tentang sumber profit Ora ya. Oke, produk utama ya atau main bisnisnya ya, produk utama daripada Ora ini adalah token Ora yang sudah terlisting di CMC dan sudah punya market ya, baik itu di market CX ya maupun di DEX ya, dia sudah ada ya. Nah, tetapi di sini kita user masuk bukan staking Ora, kita masuk staking apa? Staking stablecoin, yaitu masuk USDT, keluarnya USDT. Pertanyaannya adalah uang kita kemana? Nah, uang kita itu langsung lari ke LP atau liquidity provider daripada token Ora, langsung ke market ya. Nah, di sana terjadi transaksi ya. Kita member yang melakukan staking stablecoin ini tidak mendapatkan token ya, tetapi kita tetap dapat USDT ya. Nah, dana yang diputar di sana nanti kembali ke kita daripada LP ini, daripada dia adalah tetap dalam bentuk USDT. Jadi berapa persen pun kenaikan Ora di market ya, kita tidak ikut menikmati keuntungan itu. Kita tetap sesuai kontrak yang sudah kita ikuti ya, yaitu misalkan 1 hari, 7 hari, 15 hari, 30 hari, nanti ada di depan saya akan sampaikan ya. Nah, tetapi dari situ ya, bahwa member ya atau user atau pengguna ini boleh juga menjadi holder daripada token tersebut. Nah, sehingga di sini dia akan menaikkan apa? Jumlah holder otomatis, traffic transaksi akan tinggi.
Nah, ketika traffic transaksi akan tinggi, ini menghasilkan fee daripada apa? Pembelian, penjualan, swap, distribusi, ya. Dan setiap transaksi Ora itu ya menghasilkan fee yang mana ada yang langsung di burning ya, ada yang masuk lagi liquidity, ada yang masuk reward note ya, kemudian ke supply staking ya, penguatan ekosistem. Jadi dia berputar seperti itu aja. Ya, ini sumber profit Ora yang pertama ya. Nah, sumber profit Ora yang kedua adalah daripada tax ya atau pajak ya, yang mana setiap wallet yang menjual token Ora dengan profit otomatis dipotong pajak profit sebesar 25% ya. Nah, dana ini dialokasikan untuk apa? Masuk lagi liquidity ya, buyback sama burning, reward note ya, masuk lagi staking ya, stabilisasi harga. Jadi konsep tax profit ini sebagai anti dump ya, anti supaya tidak terjadi penurunan harga dan tidak terjadi apa yang namanya well atau pause melakukan tadi dump ya, sehingga terjadi sustainable. Jadi harganya bertahan ya, dan secara tren jangka panjang dia akan naik terus ya. Dan ini bisa kita lihat ya dalam 2 minggu dari harga Ora yang start di 0,1 sekian, hari ini sudah 0,9 sekian. Ini sangat luar biasa sekali ya. Nah, sumber profit yang ketiga adalah ya daripada apa? Orak Engine ya. Orak ini adalah subtoken internal. Nah, tujuannya apa? Tujuannya menguatkan fee transaksi. Jadi, setiap transaksi ini langsung di burning ya, supply berkurang setiap hari, tidak tersedia di pasar bebas, hanya melalui kuota ya, menghasilkan fee internal tambahan ya. Jadi, Orak ini atau token internal daripada Orak ini adalah mesin deflasi pendukung arus kas. Orak ini sangat luar biasa sekali. Nah, jadi daripada ini semua, kenapa Ora aman ya dan bisa dipercaya ya, karena dia sudah lolos audit resmi daripada Binance, tidak ada backdoor ya, dan ini nanti kita bisa tunjukkan tidak ada admin key ya, supply fixed ya, 100% smart contract yang sudah terverified, semua sudah open source ya, jadi sudah menjadi transaksi publik ya, jadi keamanan berbasis protokol bukan lagi janji manusia ya. Ini sangat penting sekali untuk teman-teman apa namanya melihat ini sebagai satu standar ukuran di dalam dunia blockchain ya. Nah, tokenomics Ora ini total supply-nya 21 juta ya, di mana ya 18 juta itu adalah masuk dalam liquidity, kemudian 3 juta interaktif kontrak ya. Nah, teks transaksinya adalah 3,5% ya. Ini masuk dibagi ke burning, reward sama marketing ya. Kemudian tax profitnya yaitu 25% sama dibagi kemana? Liquidity, burning, note sama marketing ya. Jadi semua sudah diatur depan. Dia berjalan sesuai sistem yang sudah ditetapkan dan tidak bisa dirubah. Nah, ini yang menarik ya. Ini yang menarik. Nah, tokenomics Orak subtokennya ini total supply ada 1 miliar ya, di mana deflasi 0,25% setiap hari. Jadi setiap hari ada pengurangan 0,25%, tidak ada di pasar terbuka, hanya melalui kuota Orak ya, karena di Orak ada sistem perikatnya nanti di sistem marketingnya ya. Nah, sistem staking Ora ini sangat mudah sekali teman-teman ya. Masuk USDT, keluar USDT. Kalau mau dapat tokennya maka ikut jadi holder. Cara cerdasnya gampang. Kita staking dulu bisa di manage ya. Profitnya berapa persen dimakan misalkan. Oke, teman-teman misalkan sebelum saya detailkan ini ya. Teman-teman misalkan stakingnya $1.000 misalkan. Tiap hari cair 1%, ambil kontrak 30 hari. Ya, 1 hari keluar $10 ya. Dari $10 ini misalkan $7 untuk kebutuhan, $3 untuk investasi lagi ke token Ora Hall ya, seperti kayak gitu. Jadi harus tahu money manajemennya. Masuk staking USDT ya, keluar profit di manage ya. 70% saya tarik, 30% saya bawa ke Ora ya. Nah, minimal deposit di sini adalah dia mulai daripada 100 USDT ke atas, durasi kontrak adalah 1,715,30 ya. Profit hariannya adalah 1 hari. Kalau kita ambil 1 hari, maka kontrakannya adalah 0,3% per hari ya. Kalau kita ambil 1 hari, selesai kontrak modal langsung kembali. Kalau kita ambil 7 hari, profitnya adalah 0,5% per hari ya, modal kembali setelah kontrak selesai 7 hari. Kalau kita ambil 15 hari, yaitu profit 0,7% per hari, kontrak selesai modal kembali. Kalau kita ambil 30 hari ya, 1% per hari ya,
kita bisa klaim setiap hari, atau kalau kita biarkan akan terjadi auto compound. Jadi kalau kita nggak tarik profitnya jadi berbunga lagi ya. Nah, kalau dihitung total-totalnya jatuhnya 34% ya kalau kita misalkan kompon ya. Tapi kalau teman-teman mau tarik bebas-bebas aja ya, tinggal di manage tadi. Caranya adalah tarik 70% masuk kantong untuk kebutuhan, 30% mungkin bisa dibelanjakan ke ora. Itu cara cerdas ya. Jadi modal kembali setelah selesai kontrak ya. Nah, kenapa profit ora stabil? Nah, sudah kita jelaskan di tadi ya, karena ora berhasil jadi ora ini sudah meletakkan dasar pondasi yang benar. Jadi kalau ibarat kita bicara di kehidupan nyata, ora ini dia membangun hutannya dulu, baru dia membangun penghuninya di dalam hutan tersebut ya. Nah, yang mana kenapa profit ora ini stabil? Karena dia sudah meletakkan pondasinya dulu, marketnya dia udah buat, baru kemudian ya dia bangun platform staking stable coin-nya ya, yang mana kita sudah bahas tadi bahwa profit ini berasal dari mana saja, daripada fee transaksi, daripada pajak profit, daripada deflasi orak ya. Nah, ini semua menghasilkan arus kas on-chain yang nyata ya, yang mana sudah teralokasi secara otomatis di dalam smart contract ya. Jadi konsep daripada ora ini adalah dia tidak ada overpaid ya. Jadi overpaid itu seperti ini teman-teman ya. Ketika satu sistem itu semakin booming besar, akan terjadi bubble di situ. Nah, berbeda dengan ora ya. Ketika semakin besar komunitasnya ya, maka apa yang terjadi, database daripada misalkan kita sebut platform stakingnya ini sebagai media crowdfunding, semakin besar database, dia akan menguatkan LP di market. LP di market kuat, trafficnya naik. Kenapa? Dia menarik semakin banyak holder. Nah, ini akan menyuplai kepada staking, dan itu semua sudah diatur pembagiannya. Jadi arusnya itu cuma berputar di situ. Nah, ini yang kemudian kita sebut siklus ya, ekosistem ya, yang kita sebut simbiosis mutualisme. A menguntungkan B, B menguntungkan A. Jadi dia cuma berputar seperti itu aja. Tidak ada lagi exit plan-nya di kemudian hari. Karena dia sudah atur. Jadi cerdas sekali ya arsitektur daripada ora ini. Ini yang sangat luar biasa sekali, dan mengapa di awal tadi saya bilang saya sangat senang dengan ora ya. Nah, kemudian di sini ya kita masuk pada marketing plan ya. Marketing plan ora ini pun sangat simpel dan bisa menghasilkan uang besar ya. Yaitu mana ya, dia promotion sistemnya adalah ya konsep breakaway ya. Jadi mengandung dynamic linkage ya. Jadi seperti apa? Untuk start staking mendapatkan profit di sini kita mulai daripada 100 USDT. Ada yang bertanya, kok mahal, kalau yang lain kan bisa daripada 1 USDT. Nah, mohon maaf bos, beda value-nya ya. Nilai bisnisnya itu beda ya. Orang membangun semua sesuatu dari awal, dari nol, dari dasar, dari pondasi, dia langsung membangun dengan cara yang benar. Jadi value-nya itu beda. Jadi bisnis itu kita juga harus lihat daripada value-nya dulu, baru kemudian kita lihat pada harganya ya. Oke. Active account untuk bisa kita menikmati income daripada jaringan kita itu mulai daripada minimal 200 USDT. Kita akan mendapatkan apa? Saya perbesar layar di sini ya. Direct referral yaitu generasi pertama itu 10%. Ya, matching profit daripada profit dia di saat dia claim ya. Kemudian untuk generasi kedua itu 5% ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan level ketiga dan level berikutnya ya. Nah, menariknya di ora ya, makanya di sini disebut dynamic linkage ya, karena ora itu di ora kita bisa menikmati tanpa batas kedalaman atau kita sebut infinity income. Ya, seperti apa kita mendapatkan infinity income ya? Untuk mendapatkan infinity income ini kita harus punya peringkat, mulai daripada peringkat yang pertama yaitu S1 ya. S1 ini ya positioning rekrutmen kita atau rekrutmen syarat pribadi kita itu harus 500 USDT. Jadi kalau syarat pertama tadi kita 200 USD adalah untuk referral bonus level 1 dan level 2, maka syarat
deposit pribadi untuk naik peringkat di S1 nanti itu harus 500. Jadi kita tinggal tambah 300 ya. Nah, syarat yang berikut adalah community performance-nya itu harus 5.000 ya. Omset ini dari community ya. Nanti seperti apa kita akan detailkan juga ya. Jadi contoh ya, community performance 5.000 USDT, contohnya seperti ini ya, teman-teman pemain atau leader jaringan atau pebisnis jaringan misalkan punya 6 jalur. Jadi orang ini boleh 2 jalur, boleh 1 jalur, atau boleh saya cuma investor biasa, saya nggak mau mengembangkan jaringan juga boleh, sah-sah aja ya, seperti apa aja ya, seperti itu pun boleh. Ya, tetapi di sini buat teman-teman yang suka berbisnis, suka mengembangkan jaringan ya, maka ya di sini dia boleh melakukan kelebaran. Cara yang paling simpel untuk capai S1 adalah bangun 6 kelebaran. Ya, bangun 6 kelebaran. Contoh, ini contoh. 2 boleh, 3 boleh, berapapun boleh ya. 6 kelebaran contoh. Line 1 atau front line 1 sampai 5 atau downline 1 atau mitra 1 sampai 5 misalkan masing-masing deposit staking 1.000 dolar. Nah, kaki yang keenam ini ada $1.100. Nah, kaki yang keenam disebut kaki besar, ya 5 kaki yang tadi 1.000 ini 5.000, maka dia disebut ya kaki kecil itu untuk memenuhi syarat menjadi S1, ya. Nah, ketika menjadi S1 maka teman-teman itu dapat extreme difference-nya ya, ibaratnya bonus kedalaman itu berapa? 5%, ya. Contoh ya, ini saya kasih gambaran contoh. Tadi di level 1 teman-teman dapat berapa ya? Tadi di level 1 teman-teman dapat kurang lebih adalah 10% di level 1 ya. 10% di level 1, kemudian level 2 adalah 5%. Ketika teman-teman naik kepada level kepada S1 maka yang 10% tetap dapat daripada profit yang ada di level 1. Kemudian dapat lagi apa? Dapat lagi 5%. Ya, berarti level 1 udah dapat 15% dong. Dari 10% dia naik 15%. Karena dari 5% plus 10%. Ya, daripada member tersebut melakukan klaim profit, kita dapat ya. Nah, kemudian ya. Oke, cek sound feedback. Suara saya masih clear? Halo? Halo, Clear. Oke, ya, oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian level 2 tadi kita dapat 5%. Nah, kita dapat tambah lagi 5% ya dari community ya. Profit ya dari klaim profitnya member kita di level 2 tambah 5%. Berarti yang tadi cuma 5% udah jadi 10%. Nah, level 3 dan seterusnya tanpa batas kedalaman itu kita makan 5% setiap kali member kita melakukan klaim. Nah, tetapi apabila ada mitra kita, mitra di bawah kita yang misalkan ya, oke, dia juga naik peringkat ya, misalkan dia juga naik peringkat ya menjadi S1 ya, maka untuk sementara waktu kita kebrik ya, untuk sementara waktu kita kebrik. Artinya apa? Sementara waktu kita hanya daripada mitra kita yang sudah sama peringkat dengan kita S1, kita cuma dapat referral bonus, yaitu apa? Level 1 10%, level 2 5%. Ya, tapi daripada community dia ke bawah, kita belum dapat untuk sementara waktu. Tapi kalau daripada yang lain-lain, kita tetap dapat. Nah, kita boleh dapat apabila peringkat kita berada di posisi S2 ya. Oke, sorry kelewatan. Oke, kita boleh dapat adalah ketika peringkat kita di S2 ya. Nah, di S2 ini syarat ya daripada investasi pribadi kita atau deposit pribadi kita atau staking pribadi kita harus dari 500 dia naik jadi 1000, tinggal tambah 500 ya. Community performance kita adalah 10.000. Ilustrasinya sama seperti yang tadi saya udah dijelaskan di awal ya. Kita dapat extreme difference-nya atau bonus peringkatnya ini kita naik jadi 10%. Nah, artinya terhadap yang belum punya peringkat sama dengan kita, misalkan di level 1 tadi bonus referralnya ada 10%, ya maka bonus ini tambah lagi 10%, artinya pada level 1 kita makan 20%. Level 2 yang tadi 5%, ya kita jadi makan apa berapa? 15%. Nah, pada yang belum punya peringkat ya, ke bawahnya tanpa batas kedalaman, kita makan 10%. Nah, sementara kalau yang sudah peringkat, tinggal kita lihat. Kalau dia peringkat S1 berarti kita makan selisih 10 kurang 5%, berarti ada 5%. Nah, 5% itu tanpa kedalaman, override ke bawah ya, infinity dia ya. Nah, itu juga berlaku untuk S3 ya. Tinggal lihat teman-teman cara bacanya marketing plan ini sederhana seperti itu. Lihat juga S3 ya, syarat dan ketentuannya lalu berapa besar prosentasinya. Nah,
Titik amannya nanti kalau teman-teman udah di S4 ya. Nah, ketika teman-teman udah di posisi S4 ini, ya udah penuhi syarat ini, nanti ada di tabel, tinggal dilihat apa kelebihan di S4 ini ya. Kelebihan di S4 ini adalah apabila ada mitra kita yang berada pada sama posisi dengan kita tetap dapat 5%. Ya, kita tetap dapat 5% daripada tim keseluruhannya. Jadi Ora ini menghadirkan satu plan bisnis yang sangat luar biasa sekali dan sangat fair ya. Dan di sini teman-teman di tabel ini ya ada Ora kuota, yaitu seperti yang tadi kita udah jelaskan, subtoken Ora ya. Setiap kita naik peringkat, kita punya jatah untuk bisa beli Ora ya. Mulai daripada 2 USDT, 10 USDT, 50 USDT sesuai peringkatnya, boleh diambil, boleh enggak. Itu terserah ya. Tapi kalau saya ya ambil aja ya, itu seperti kayak gitu. Nah, ini semua teman-teman bisa lihat di tabel ya, bisa lihat di tabel. Nah, kemudian perhitungan volume omset ya, ini berdasarkan kontrak ya. Perhitungan volume omset ini berdasarkan kontrak. Contoh ya, member di bawah kita deposit ya, untuk dia deposit staking ya 30 hari, maka omset dia terhitung di dalam komunitas kita, di dalam grup komunitas kita itu 100%. Kalau dia misalkan ambil apa namanya 7 hari ya, maka itu 70%. Kalau dia ambil misalkan 15 hari, maka terhitung masuk di omset community kita itu 50%. Ya, nanti kita ilustrasikan lagi di grup WhatsApp untuk yang mau bertanya ya. Kemudian kalau dia ambil yang 1 hari ya, itu 10%. Contohnya begini ya, contohnya begini ya. Member teman-teman misalkan level 1 ya, dia masuk $1.000. Dari $1.000 ini dia nggak ambil 30 hari ya, tapi dia ambil 15 hari. Maka yang terbaca di community teman-teman di level satunya, di pohon jaringan teman-teman yang di level 1, di situ terbaca omset bukan $1.000 tapi $500. Tetap di dashboard pribadinya, ya dia stakingnya $1.000. Tetapi di upline-nya dia cuma terbaca omset yang masuk adalah 50%. Dan itu udah by smart contract ya. Ini hal yang terbaru baru kita tahu juga ya daripada sistem apa namanya Ora. Dan buat saya ini menarik sih. Jadi ini menarik ya sehingga dia tidak menciptakan beban sistem. Nah, cara memulainya sangat sederhana ya karena semua udah Web3, full smart contract ya. Buat akun, untuk buat akun atau connect wallet, pastikan ya, lagi-lagi penting saya garis bawahi di sini, pastikan teman-teman punya BNB minimal 0,0005 atau senilai kurang lebih senilai berapa ya, $0,4 lah ya, 0,30 ya, 0,0005 BNB. Nah, BNB tersebut tidak akan terpotong karena di Ora tidak ada fee deposit ya, fee masuk dan keluar itu dia bebas fee atau bebas gas fee ya. Itu sebagai syarat teknikal untuk tersambung ke smart contract ya. Kemudian sambungkan proses depositnya juga sederhana, tinggal pilih ya. Nah, yang mana ya kita bisa ambil kesimpulan bahwa inti bisnis Ora ini adalah sistem ekonomi pintar, anti dam, anti well ya, menciptakan deflasi, transparan, profit on chain ya, sehingga otomatis aman jangka panjang. Dan ini yang paling penting, daripada life ekologi atau ekosistem hidup yang diciptakan oleh Ora ini, pada akhirnya dia tidak bergantung pada rekrut member secara berkelanjutan. Tetapi logikanya ketika misalkan ada uang yang semakin besar, pasti dia akan menjadi magnet. Itu yang harus teman-teman tangkap filosofinya. Nah, sehingga pesan terakhir saya sebelum saya mengakhiri sesi pertama ini untuk saya kembalikan ke MC dan kita masuk kepada sesi 2 adalah simpel ya. Kalau teman-teman cermati dengan benar daripada awal tadi ya, dan insting bisnis teman-teman bisa bermain, maka pastinya saya yakin teman-teman langsung bisa melihat bahwa uang ada di depan mata. Ya, tinggal mau ambil atau enggak. Karena apa? Hari ini, besok, dan setiap hari berikut, ya, uang keluar sudah pasti. Ya, uang keluar sudah pasti. Tinggal kita menyeimbangkan uang masuk. Apakah uang masuk kurang? Atau balance, atau uang masuk lebih besar. Nah, semua orang selalu berharap uang masuk lebih besar, ya, sehingga mencari bisnis, ya.
tetapi cari bisnis yang landasan dasarnya dari awal itu benar. Kalau awalnya udah benar, maka selanjutnya benar, dan itulah orang. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sudah luangkan waktu untuk serius mendengar presentasi saya. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada MC kita. Silakan, Brother Jai. Luar biasa. Berikan aplaus dong lewat kolom chat. Iya, sangat luar biasa. Jadi benar apa yang dikatakan Mr. Julian ya. Jadi ini barang sudah siap saji. Jadi awalnya benar ya. Awalnya benar, kedepannya pasti benar. Itulah kenapa kita mencari artinya dari sisi lain kita harus melihat platform ini secara detail seperti itu. Dan the next sesi kedua ya, ini bicara tentang teknikal ya, yang nanti akan dipandu dengan coach kita juga yang sangat luar biasa, detail, bagaimana beliau menjelaskan secara rinci untuk mengecek setiap rincian apa yang harus kita menjadi standar ini bisnis ini layak digasku atau tidak. Untuk itu saya jemput dan saya panggil Mr. Frankie from Surabaya. Welcome Mr. Frankie. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada MC kita, host kita pada malam hari ini luar biasa. Ya, salam kenal rekan-rekan sekalian. Izin di sini saya eh, nama Frankie ya. Mungkin dari Zoom pertama kemarin ada yang sudah ikut dan malam hari ini kita berjumpa kembali. Mungkin juga ada yang baru pertama kali hadir. Dan ini luar biasa malam hari ini peserta yang hadir ini sudah di atas 100 ya, 100 peserta ini luar biasa. Dan saya yakin kalau teman-teman nanti mendapatkan materi ini dari sesi dari saya ini, teman-teman akan lebih paham bagaimana teman-teman mengikuti sebuah proyek yang layak untuk diperjuangkan. Oke, langsung saja. Mohon izin saya di sini disclaimer dulu sebelum saya jauh berbicara. Jadi saya di sini hanya sebagai user biasa sama seperti teman-teman yang hadir pada malam hari ini yang punya aset ya. Kemudian aset itu di mana bagaimana caranya aset saya ini bisa berkembang gitu ya untuk menghasilkan cuan atau penghasilan tambahan selain dari pekerjaan utama atau pekerjaan offline gitu ya. Selain dari usaha konvensional yang mungkin hari-hari ini kita sedang garap, kita sedang kerjakan. Baik Bapak Ibu, jadi di sini sekali lagi saya tekankan, saya disclaimer dulu bahwa saya dan tim yang malam hari ini berbicara atau menyampaikan materi tentang Bitness, sorry, sorry, tentang Ora ini ada kami adalah user biasa, investor biasa seperti teman-teman semua. Baik, saya langsung saja. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman semua pada malam hari ini, karena secara usia mungkin saya jauh, mungkin ada yang lebih jauh di atas saya, ada yang mungkin juga yang mungkin sama, tapi bukan bicara tentang usia, tapi pengalaman yang luar biasa. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman saya melalui sistem yang saya lihat, saya cek di dalam blockchain, khususnya teknologi Ora yang hari ini kita sama-sama dapatkan informasinya. Baik, Bapak Ibu, langsung saja. Saya mulai dengan sebuah kata begini. Ketika Bapak Ibu membeli sebuah apa iPhone atau telepon genggam atau HP, maka ketika ada pilihan yang diberikan, tentunya Bapak Ibu akan memikirkan begini. Kalau saya beli HP yang mahal, pasti kualitasnya bagus. Dan itu otomatis mempengaruhi aset yang harus saya keluarkan atau uang yang harus saya keluarkan. Dan hari ini saya melihat bahwa teknologi di Ora ini adalah sebuah teknologi yang luar biasa yang dimana ini sangat-sangat bagi saya ini perlu untuk kita perjuangkan. Kenapa? Karena dengan modal ya kalau ada yang mungkin mengeluh modalnya ini 100 ya. Ya, yang perlu digarisbawahi bahwa kalau teman-teman staking USDT itu tadi sudah dijelaskan di materi. Dapatkan USDT, bukan dapat token orang, bukan. Dapatkan USDT murni, ya, bukan token ya. Jadi itu yang harus teman-teman eh, apa namanya garis bawahi bahwa memang dengan teknologi yang dibuat oleh orang ini sangat-sangat ini membuat kita yakin, saya pribadi pun yakin untuk berjuang di orang ini. Baik, izinkan saya berbagi layar. Layar saya sudah kelihatan di teman-teman semua ya. Baik, langsung saja. Nah, hari ini saya mulai dengan ini. Teman-teman bisa lihat harga token ORA. Harga token ORA sekarang itu sudah di angka 0,92. Dan prediksi saya 1 minggu dari sekarang harganya stabil di $1. Ya, karena dari pergerakan ini 1 bulan yang lalu atau 2 minggu yang lalu itu masih di bawah 0,7, 0,7, 0,6 dan hari ini sudah 0,92. Prediksi saya 1 minggu kemudian dia akan stabil di angka $1. Oke, ini dari CMC ya, teman-teman bisa cek juga.
Ketik aja ora, kemudian lihat logonya, ini pasti kan logonya sesuai ya. Kalau logonya tidak sesuai ya, mungkin itu harus teman-teman cross check lagi. Itu harga di market. Sekarang kita lihat index scanner. Dex scanner ini teman-teman bisa lihat pergerakan harga di sana. Dan ini juga secara jelas ya, nanti kalau teman-teman buka Dex scanner itu secara jelas di sana. Di sini ada liquidity-nya 18,3 miliar, 3 juta gitu ya. Ini secara jelas di sana. Oke, ini secara saya buka dengan seperti ini. Sekarang kita lihat teknologi yang dibangun oleh atau apa sih dasarnya orang ini layak untuk diperjuangkan. Dasarnya itu apa? Ketika kita bermain dengan blockchain, kita harus paham bahwa dasar dari blockchain itu, karena blockchain itu publik, maka harus dilengkapi yang namanya smart contract. Dan hari ini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau kita link apa smart contract yang dibagikan oleh leader-leader upline group atau admin group, itu smart contractnya punyanya ya Ora, ya itu semua punya Ora. Oke, jadi smart kontrak Ora di sini teman-teman saya bukakan layar saya. Jadi ini kontrak, ini token kontraknya Ora 87BC ya, ini kontrak tokennya. Nah, teman-teman bisa cek masuk ke dalam blockchain. Ini BC Scan karena Ora ini berjalan di BC Scan yang menggunakan jaringan BC Scan. Oke. Mobilnya dipakai tadi. Jadi Ya, Nggak ada monitor suaranya. ya. Ya, monitor bro, on suara. Kemut bro. Monitor. Oke, sorry, On. sorry, sorry. Oke, Ya, sudah. Kenal ya. Ya, jadi yang dasar yang harus teman-teman lihat bahwa smart kontrak, maka harus pastikan ini sudah centang hijau. Artinya apa? Dia sudah terikat full, tidak ada kendali oleh developer. Karena sudah centang hijau. Tapi kalau belum centang hijau, nah itu perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena itu masih bersifat proxy yang belum secara full dilepas di blockchain. Karena apa? Dan itu di kemudian hari bisa diubah. Bisa diubah. Dan ini jelas di sini nama tokennya, nama kontrak itu Ora. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, ini token kontraknya. Dan kalau dilihat ini coding-codingnya sudah terbuka secara publik. Artinya semua bisa lihat. Di dalamnya itu disusun apa saja. Ini kalau teman-teman copy dan kemudian teman-teman berikan kepada orang-orang IT dan mereka bisa membaca ini. Tujuan dari kode ini apa dan transaksinya seperti apa. Secara jelas, transparan dibuka di publik. Ini yang benar. Ini dengan token orangnya. Sekarang kita masuk di eh, wallet wallet liquidity pool, wallet penampung. Yang nantinya Sorry wallet Pak, ini, supply ora berapa banyak ya? ya kita bisa cek di sini ya. Di read kontrak ini, read kontrak kita cek. Jadi kalau di dipublikasikan atau di market itu orang-orang pada menyatakan bahwa supply-nya itu berapa. Sorry, ini jaringan saya agak lemot. Baik, saya pakai HP saja biar lebih cepat ya. Saya izinkan saya pakai berbagi layar menggunakan HP saya. Karena kalau ini bentar, oke. Jaringan saya lemot ya, sorry. Oke, ini sudah terbaca di sini. Di sini tidak ada. Kita masuk di rate kontrak. Ini untuk kita mengecek total supply-nya sesuai nggak gitu. Sebentar. Ini saya handphone saya juga. Oke, ini masih loading. Jadi nanti kita bisa kembali di sini ya, teman-teman. Mohon maaf, ini jaringan saya agak sedikit ini. Eh, Sebutin aja Pak, Ya, sebutin aja berapa total supply-nya. supply-nya 21 juta. Total supply-nya 21 juta, maksimal 21 juta. Tidak lebih dan tidak kurang total supply-nya. Oke, ini masuk ke sini. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini total supply nomor 15. Cek ini ada 21. Klik aja, kemudian nanti secara jelas dibuka di sana. Itu totalnya 21 juta. Maksimal 21 juta, jadi total supply-nya 21 juta. Tidak lebih dan tidak kurang untuk orang token orangnya. Jadi ini kalau teman-teman cek ya, ini yang BNB 1 ini, nanti di sini ada keterangan apa namanya, jumlahnya 21 juta. Nah ini, teman-teman bisa lihat jumlahnya 21 juta ya. Jadi total supply token ORA itu 21 juta. Oke, nah sekarang kita masuk di liquidity pool-nya. Wallet liquidity pool-nya itu ada di sini. Wallet liquidity pool, ini wallet staking. Nah ini wallet liquidity pool ya teman-teman.
Ini 82C3. Nanti kita buktikan sesuai nggak nih liquidity pool nih menerima dan membayar transaksi yang terjadi baik di market ya, di market maupun secara kita melakukan staking di platform. Oke, kita lihat di portofolionya sini teman-teman. Ah, ini ada total aset di sini ada USDT murni 9.100.000. Jadi kalau teman-teman membaca liquidity pool secara real time itu ada di blockchain. Bukannya di blockchain ini datanya tidak bisa dimanipulasi. Nah, tadi saya katakan bahwa dasar dari smart contract itu yang pertama apa? Smart contract itu juga sudah tercentang hijau. Artinya sudah dilepas full dalam blockchain, berjalan otomatis ketika ada perintah penarikan langsung diproses. Di jam yang sama, di menit yang sama, mungkin berbeda detiknya. Karena terkenal BSC Scan ini proses transaksinya pengiriman transfer maupun penerimaan itu cepat. Oke. Nah, kemudian di sini coding-codingnya juga dibuka secara publik, tidak disembunyikan. Teman-teman bisa cek. Teman-teman bisa cek di sini. Sampai ke bawahnya semua dibuka secara publik, tidak disembunyikan. Tidak ada di sini apa namanya dia secara apa namanya. Makanya kalau sudah dibuka seperti ini, tidak ada celah. Pertama tidak ada celah untuk developer ini secara secara untuk mau ibaratnya itu karena ini bisa dibaca coding-codingnya nih. Kalau teman-teman kirim ke orang-orang IT, mereka bisa tahu nih. Mereka bisa menerjemahkan nih, coding-coding ini maksudnya seperti apa. Ini ini liquidity pool-nya ya. Tadi kita lihat ya 82C3. Kemudian wallet staking-nya yang menerima aset yang saat kita mengkoneksikan wallet kemudian mentransferkan atau melakukan staking itu yang menerima aset ini 720 F3 atau 20 F3 paling belakangnya kita ingat supaya ini mudah. 20 F3 kita pastikan lagi smart contract-nya ini kita lihat apakah sudah verify atau belum. Dan ini terbukti sudah verified centang hijau. Sudah dilepas full dalam blockchain. Tidak ada yang disembunyikan di sini. Secara terbuka coding-codingnya semua dibuka. Ini secara sistem coding apa smart contract-nya jelas di sini. Dasarnya sudah terbukti bahwa tidak ada yang disembunyikan di sini. Nah, terlepas dari itu kemudian nanti ada mungkin teman-teman mendapatkan informasi. Kita harus cek pastikan lagi coding-codingnya itu seperti apa, aman nggak, gitu ya. Oke, saya langsung saja ini satu wallet nih, wallet liquidity pool 82C3. Saya sudah siapkan ini salah satu platform atau ini yang bisa kita cek tracing. Coding-codingnya itu dibantu untuk menerjemahkan. Ini wallet 82C3. Kita coba cek di Solidity Scan. Solidity scan. Jadi bukan berarti ini solidity scan ini apa ketika dia menerjemahkan coding-codingnya itu kita juga harus lihat titik-titik di mana ada poin-poin di mana secara ini dia baca karena tidak sesuai dengan susunan apa namanya yang mereka buat dalam platform ini sehingga terbacanya demikian. Namun yang perlu dipastikan bahwa dasar dari smart contract itu sudah terverifikasi centang hijau artinya tidak bisa dikendalikan oleh pengembang atau developer. Oke, ini sambil menunggu. Nah, ini skor dari saat dia mendeteksi coding-codingnya itu 60/100. Jadi 60/100 di sini skornya keamanan dari codingnya ini. Artinya apa? Ini batas aman. Batas aman dari sebuah smart contract. Oke, sekarang kita lihat cek di bawah-bawahnya lagi. Ya, kita lihat di bawah-bawah. Nah, ini kenapa kok dia parameternya high risk ya? High risk ini kenapa? Ini karena ada poin-poin yang dia temukan itu yang masih warning. Tapi kita lihat warningnya sejauh mana, bahayanya sejauh mana. Karena dalam seperti ini ada 3 kategori. Resiko tinggi, resiko sedang, dan resiko rendah. Kalau resiko rendah itu tuh berarti itu aman. Kalau resiko sedang itu batas aman. Kalau resiko tinggi itu itu yang berbahaya. Mau dibilang ya resiko tinggi ya harus hati-hati gitu. Nah kita lihat coding-codingnya. Ini kita terjemahkan dulu. Jadi saya langsung ke di liquidity pool ya. Ini karena ini penting liquidity pool yang nanti sumber aset itu dibayar. Baik dari trading, baik dari swap gitu ya. Baik dari kita staking, itu semua aset liquidity pool yang bayar. Nanti kita cek, kita buktikan. Apakah kode sumber itu terverifikasi? Centang hijau ya. Keadaan fungsi percetakan karena coding ini, coding atau apa smart kontraknya liquidity pool ini bukan token. Jadi dia tidak mencetak token, dia tidak mencetak ini apa namanya token ya. Adanya fungsi bakar, iya nanti kita cek karena dia secara otomatis membarning token, token ora gitu. Nanti kita cek secara ini di apa
blockchain ketika ada transaksi. Ini kontrak yang dapat ditingkatkan bebas proksi ya, artinya centang hijau aman. Pemilik tidak dapat memasukkan token aman. Nah, kemudian kontrak yang dapat dijedah aman, centang hijau. Jadi tidak bisa dijedah kontrak ini. Ketika sudah centang hijau, maka berjalan selamanya. Nah, kemudian yang lain lagi kita lihat lagi ini ini tidak termasuk ini kondisi balap ini tidak termasuk. Kemudian menyerahkan kepemilikan ini sudah centang hijau. Artinya tidak bisa diambil alih atau diintervensi oleh manajemen. Kemudian pengguna salah trik ini 5%, kemudian pemilik yang terlalu berkuasa ini juga. Nah, ini sering-sering kali orang-orang tuh lihat di sini pemilik yang terlalu berkuasa. Nah, manajemen sudah tidak punya kendali dalam smart contract ini, liquidity pool. Artinya apa? Aset kita masuk ke sana semua aman. Transaksi terjadi di dalam apa market itu semua masuk dalam liquidity pool karena orang trading, orang jual beli aset di sana, baik dari USDT beli apa token ora, semua masuk dalam liquidity pool wallet penampung ini 82C3 tadi. Kemudian kita lihat lagi tidak ada kode, kemudian sampai di bawah tidak mengatur atau memperbarui biaya, alamat di kode keras, pemilik memperbarui. Nah, ini yang saya katakan, teman-teman harus perhatikan. Ini kalau centang merah, yang ini X ya. Tapi ini resikonya apa? Resikonya sedang. Artinya batas aman. Kalau seperti ini, nah ini tapi kita harus lihat lagi, baca ini detailnya di bawah, akan dijelaskan. Yang perlu saya tekankan di sini bahwa pastikan smart contract itu sudah centang hijau. Tidak ada proxy sana. Kalau tidak ada proxy, artinya itu coding-codingnya bisa dibaca. Kalau ada proxy, coding-codingnya nggak bisa dibaca. Proxy itu apa? Proxy itu adalah itu sesuatu yang dimana mereka tuh mensembunyikan coding-codingnya. Artinya orang nggak bisa baca coding-coding tersebut. Nah, itu bahaya. Mereka bisa ubah di kemudian hari smart kontrak itu. Nah, jadi itu teman-teman sedikit gambaran terkait sebuah smart kontrak yang aman itu seperti apa. Oke, ini tadi liquidity pool-nya. Sekarang kalau kita cek ini wallet ini ya, staking ya, ini smart contract staking. Yang pertama ini sudah centang hijau. Oke, langsung saja untuk tidak memperpanjang ini waktu ya, teman-teman. Saya pastikan bahwa malam hari ini teman-teman mendapatkan sebuah pengalaman, sebuah informasi yang benar-benar membuat teman-teman akan paham bagaimana bahwa sistem ini secara otomatis berjalan di dalam blockchain. Oke, baik. Saya langsung masuk ke layar saya, layar HP di sini. Mantap, bentar. Jadi karena bentar ya, sebentar. Untuk kita buktikan, benar nggak ada pembakaran secara otomatis? Benar nggak apa namanya smart contract ini bekerja dalam blockchain kaitannya dengan market ya? Bentar. Oke. Saya masuk lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti kita lihat ya bahwa setiap transaksi itu langsung secara otomatis dibarning oleh smart contract. Makanya tadi disolidisikan itu dia mendeteksi bahwa wallet ini secara otomatis mengirim ke black hole ya, black hole wallet burning. Karena kalau sudah masuk di sana token orangnya nggak bisa dipulihkan, nggak bisa diambil oleh manajemen. Artinya apa? Nanti kita cek. Jadi kalau sudah dibarning secara otomatis, maka ke depan total supply yang 21 juta itu akan langka. Maksudnya sulit untuk didapat. Jadi ketika harga token itu supply-nya menipis, maka harganya meningkat di market. Itu otomatis. Karena seperti orang-orang menghold itu, orang banyak yang membeli, tapi di sini secara otomatis dia membayar. Oke, layar saya sudah terlihat di ini ya. Baik, saya langsung saja ini masuk di wallet. Jadi ini wallet saya, akun aku terkoneksi dengan akun. Kemudian nanti teman-teman lihat di sini bahwa ini saya punya 5 USDT. 5 USDT saya menswap dari token Pocket. Jadi saya menswap dari token Pocket. Tapi ini harus saya buktikan begini karena saya punya platform salah satu platformnya apa namanya? Exchanger Cina, ini AVI. Ini yang bisa saya jual beli token di sana juga. Saya sudah uji coba ya, teman-teman. Jadi ini saya punya USDT, saya transfer dulu USDT ke sini. Kita butuh waktu sekitar mungkin tidak sampai 1 menit ya. Bentar, mana nih? Bentar, saya kira terima. Jadi saya akan transfer 1 atau 2 USDT dari sini. Jadi langsung simulasi ya. Ini bicara langsung dari kita bicara langsung market ya. Jual beli token ora di market. Saya kirim dua. Oke.
Oke, biar lebih jelas langsung saja kita cek di market ini. USDT saya kalau sudah masuk kita langsung langsung transaksi beli. Jadi ini sudah masuk USDT saya ya, dua. Ini sudah masuk. Kemudian masuk di pasar, ya masuk di pasar kita lihat cari token ORA di sini. Kalau tidak ada kita cari di kolom pencarian, diklik yang tanda pencarian ini kita klik ini ada ORA saya sudah pernah cari. Oke, lalu kita klik yang ini ORA yang paling atas ada logonya ya. Oke, kita klik beli. Jadi saya akan beli ORA itu dengan 2 USDT. Jadi pastikan ada saldo BNB ya karena transaksi ini di market ya. Jadi pastikan teman-teman beli saldo BNB. Oke, saya beli. Ini sudah berhasil. Perdagangan berhasil. Jadi saya tidak melakukan lewat platformnya. Ini lewat market ya. Oke, kita cek. Kita cek masuk di wallet saya. Masuk nggak tokennya? Masuk. Dua. Oke, setelah ini kita masuk. Ini kan dia ada ini ya, 82C3 ya. Liquidity pool ya, 82C3. Tadi di layar saya atau share saya tadi 82C3 liquidity pool ya. Ini 82C3 kita lihat. Kita masuk di blockchainnya. Ini klik aja yang ini, pautan ini ada tanda panah ini, jelajah ke blockchain, masuk ke sana. Ini langsung masuk ke dalam blockchain. Ini kaitannya liquidity pool 82C3 ini wallet saya. Jadi 5C CD9, 5CD9. Kemudian ada transaksi, lalu kita lihat dalam detailnya. Nah, teman-teman perhatikan. 5 CD9 ini melakukan pembayaran atau beli token itu $2. 2 USDT. Kemudian di sini teman-teman lihat. Kemudian dari smart contract ini, kemudian dia mentransfer USDT-nya. Ini masuk ke wallet pembagian ke wallet ini, wallet manajemen. Jadi pembagian langsung. Jadi kemudian ada pembagian lagi yang menarik ini. Nah, ini ya dari kontrak yang terjadi pembelian transaksi tradingnya, transaksi pembelian jual beli di market, itu langsung ditransferkan ke PancakeSwap V2. PancakeSwap V2 ini punyanya Bitness. Kita lihat. Jadi 82C3 ya. 82C3 kalau kita klik aja terus nanti akan muncul 82C3. Ini ya, muncul di layar. Kalau kita klik lagi dia akan masuk di ini exchange-nya token apa USDT ya. Jadi kalau seperti ini sudah 82C3, nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa klik aja salin. Nah, menariknya gini ya. Ada dari 82C3 PKXO V2 itu langsung kirim ke wallet Burning, nol. Artinya ini wallet black hole. Mengirimnya apa? ORA. 0,01 sekian sekian sekian. Satu kali transaksi ada pembakaran langsung. Kemudian dari sini, lagi dari PKXO V2, itu langsung mentransfer aset yang masuk ke dalam PKXO V2. Dia mentransfer orang ke walletnya manajemen. Ini wallet gas, ya wallet fee. Saya sudah kasih nama di token pocket. Jadi wallet fee 30A. Ini ada di susunan 10 top pemegang token. Kemudian dari PKXO V2, dia kirim lagi ke wallet fee lagi 0,05 token. Nah, jadi ini jelas di sini bahwa secara otomatis sistem di market saja, saya beli saja itu langsung terproses membarning otomatis. Jadi tidak ada nanti bilakan apa namanya ada uh, celah untuk developer ambil liquidity pool dan itu sudah dipastikan blockchainnya atau smart contractnya sudah terverify. Jadi tidak ada celah di sana untuk istilahnya backdoor untuk developer ini ambil dari belakang gitu kan. Ini langsung pembagian di depan. Artinya ada transaksi langsung pembagian di depan. Jadi namanya kita bisnis ya berapa setiap transaksi ya terkait dengan gas fee langsung gitu. Jadi clear di sini. Ini kaitannya dengan market ya. Belum belum saya masuk di platform. Oke, kita langsung dimasuk di platform aja supaya lebih jelas. Nah, jadi masuk di platform, ini saya langsung aja, saya melakukan swipe ya, contoh nih, contoh. Saya melakukan swipe aja dari sini, kemudian klik USDT. Tadi kan saya sudah coba ya beli USDT. Saya coba ini, saya punya 15 token nih, token ORA nih, ya. 15 token ORA ini, kemudian saya coba ini swipe token ORA ke USDT ya. Saya kalau coba, langsung ini saya
lebih mudahnya kita langsung pakai dari platformnya. Bisa juga kita beli, kita jual di market. Ini nanti kalau saya proses kirim ke market tadi, marketnya AVA itu, langsung saya bisa jual di sana. Tapi saya ingin tunjukkan dari sisinya platformnya. Saya mau jual token saya ini di platform Ora. Jadi transaksinya itu ini kita buktikan saja ya. Apakah benar dia langsung otomatis membarning atau tidak gitu kan? Karena kalau setiap kali, karena saya juga bicara itu setiap kali ada transaksi itu otomatis membarning. Oke, ini saya sudah masuk ke platform. Kemudian kita masuk di Orak ini ya, di fitur Orak. Kita masuk di fitur Orak. Oke, loading. Jadi tadi dari sisi keamanan sistem smart contract sudah jelas itu dasar itu harus teman-teman pegang di situ artinya itu sudah terverify full smart contract, full blockchain. Oke. Kalau masih belum centang hijau nanti perlu dipertanyakan. Kalau sudah jalan sekian hari, sekian bulan saja tapi dia nggak centang hijau smart contractnya perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena itu di kemudian hari mereka bisa ubah. Itu sudah pasti. Ya. Nggak bisa itu mau bahasa marketing apapun ya. Kalau kita bicara data, kita bicara sesuai dengan ini alurnya, maka itu harus lepas semua. Smart contract harus lepas di dalam blockchain. Oke. Nah, bentar ini eh, jaringan saya ini bermasalah karena di sini habis hujan saya dekat laut ya teman-teman. Mohon dimaklumi ya. Mohon maaf sudah. Jadi jaringan saya sedikit lemot. Oke. Walaupun saya pakai WiFi ya. Bentar. Sabar, 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 sabar. Oke, oke. Oke, oke. Jadi, tadi kalau saya beli dari market, dia langsung masuk ke liquidity pool ya. Saya beli dari market, dia langsung masuk ke liquidity pool. Jaringan. Oke, ini masih jaringan. Sebentar, mohon ditunggu. Waduh, jaringan saya ini, aduh, ya ampun. Jaringan saya mudah-mudahan stabil. Saya coba. Oke. Oke, oke, oke. Ini kurang stabil ini. Kurang masuk. Sepertinya ini platformnya Keluar lagi. dulu dari Oke, keluar dulu bang dari tabnya baru masuk. oke. Bentar. Saya coba login lagi. Sudah ya. Oke, ini sudah terkoneksi. Mudah-mudahan bisa lancar. Ya ini ya. Kita langsung di sini. Nah, di sini ada dua kolom ya, USDT ke ORA. Nah, sekarang saya mau cobain dari ORA ke USDT ya. Ini belum belum full ya, karena balance belum terlihat. Di sini harus terlihat balance saya. Oke, sudah terlihat. Saya coba swap satu token ORA ke USDT. Nanti dapatnya 0,9. Saya dicoba, kita exchange langsung. Tunggu, masih proses. Oke, konfirmasi. Pastikan teman-teman punya gas fee juga ya, gas fee BNB ya. Jadi untuk supaya proses itu berjalan dengan lancar. Oke, Itu slip patch-nya 4 pak ya. iya 4. Diganti ya slip. Ya, secara otomatis ya, itu sudah by system. Levelnya 4 secara otomatis. Oke, masih loading jaringan. Mau dimaklum ya, jaringan saya. Jadi nanti kita lihat ini. Tadi ada historinya, ini sudah mudah-mudahan berhasil. Oke, oke. Oke, konfirmasi sukses. Terlihat di layar ya, konfirmasi sukses. Kita cek, benar nggak nih? Konfirmasi sukses, kita pastikan di historinya. Jadi wallet token saya tadi 15, kurang saya sudah swap dari ORA ke USDT. Jadi sudah berkurang. Nah, sekarang kita lihat detailnya. Masuk di detail transaksinya. Wah, loading ternyata. Inilah tantangan kita kalau bergerak online digital. Kaitannya dengan jaringan, pastikan jaringan internetnya lancar. Oke, saya tutup dulu. EPM-nya bang dihijaukan bang di atas bang. Apa itu? Ya, jadi oke. Masuk ini token, masuk ke token Aura. Dilihat belum terlihat, oke. Nah ini ya,
Nah, tadi saya men-swap satu token Aura. Ini ada detail di sini dia mengatakan bahwa dia langsung masuk ke liquidity pool ya, LP 82C3. Nah, kita lihat transaksi saya ini, swap satu token Aura ke USDT. Kita masuk ke, ini jelas ya, package swap router V2. Tadi di market juga gitu, dia membaca package swap router V2. Kemudian ini, teman-teman lihat di bawahnya, all transaksi. Jadi dari wallet saya C3585, itu secara otomatis mengirim ke nol. Ini wallet black hole sekian 0,005 token Aura. Itu saya melakukan swap. Tadi saya melakukan pembelian di market, itu juga melakukan secara otomatis dia membarning. Kemudian ada pembagian. Jadi ini dia kirim ke 30A ya, dia kirim ke 30A. Ini apa wallet fee lah, wallet fee manajemen. Kemudian dia kirim ke 161C ya. Jadi dari 85 kirim ke ke 161C. Ini sekian. Kemudian yang besarnya tuh dia kirim ke PancakeSwap V2 atau liquidity poolnya Aura. Ah, dari wallet saya C358, kalau teman-teman lihat C385 ke Aura itu sebesar 0,9. Tadi kan saya swap satu, kemudian dia membagi ke dua wallet, itu ya wallet fee, kemudian langsung masuk ke ada liquidity pool. Nah, jadi artinya gini, semua transaksi bisa dicek dan secara real transaksi itu terjadi di market, transaksi terjadi di blockchain. Jadi inilah yang saya katakan bahwa teman-teman memastikan ketika ikut proyek bahwa secara jelas ini ke depan ini akan luar biasa teman-teman, bahwa harga token Aura itu dipastikan akan naik ya, karena dari secara sistem transaksi dia langsung otomatis membarning. Nah ini tadi dari token Aura. Jadi seperti itu. Untuk secara ini, nah saya kembali ke layar saya, layar komputer bentar, bentar. Nah, saya kembali ke layar komputer saya. Nah kita cek lagi. Apakah benar itu punya walletnya apa namanya Aura? Tadi liquidity poolnya ini ya 82C3. Kita lihat dia berapa hari jalan. Ini ya di kontak rate-nya ini sudah 22 hari yang lalu atau 22 hari ya. Ini 22 hari. Sejalan dengan listingnya token Aura. Artinya berdekatan dengan listingnya token Aura, itu liquidity-nya sudah disiap. Artinya sudah ready. Artinya setelah saya token Aura itu listing di market, ini sudah ready. Oke, ini wallet smart apa namanya smart contract liquidity pool. Kemudian smart contract-nya ini staking 20 F3 itu 29 hari yang lalu. Ya. Kemudian token orangnya, wallet kontraknya 29 hari yang lalu. Durasi dia aktifnya token ini, wallet ini. Jadi jelas di sini bahwa ini murni pure punya token Aura, punya Aura liquidity pool ini. Tadi dari transaksi pembelian dia masuk dari 82C3. Oke, sekarang saya ingin tunjukin gini. Tadi kan ada itu Binenet audit ya, audit Binenet. Kita cek ya. Ini saya sudah siapkan di X ya. Ini akun resminya Binenet ya. Teman-teman bisa baca di platformnya Binenet. Binenet itu seperti apa? Dia hampir sama kayak Solidity Scan ini ya. Nah, ini secara ini dia sudah publik. Dia sudah publikasikan hasil auditnya untuk Oras ini. Untuk kontrak Ora ini. Kita cek hasil auditnya seperti apa. Nah, ini dalam bahasa Inggris, silakan diterjemahkan. Namun yang ingin saya tunjukkan di sini adalah gini. Di hasil audit ini, ya, hasil audit ini, audit kategori, transfer token fungsi itu pas. Kalau diterjemahkan itu lulus. Atau apa, semua lulus, pas. Ini kalau diterjemahkan lulus. Nah, artinya apa? Kontrak logic function itu lulus. Semua ini dari kontrak yang disusun itu semua lulus. Artinya kontrak coding yang dibuat itu aman untuk transaksi di market. Aman bagi pengguna, aman bagi orang-orang trader, apa namanya, yang pengguna kripto di market, jual beli token di market atau ini. Nah, ini dari sisi ini sudah tidak bisa terbantahkan. Artinya apa? Orang ini struktur codingnya sudah jelas, struktur apa transaksinya jelas gitu. Semua di depan, tidak ada di belakang. Ya, itu sekian dari saya teman-teman. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan supaya tidak terlalu lama. Ini sudah 1 jam lebih. Nanti untuk lebih detailnya nanti di pertemuan berikutnya lah. Atau kita bisa phone group, kita bisa calling ini untuk bisa saya paparkan secara jelas ya.
Saya kembalikan kepada host kita. Baik, terima kasih Bung Prengki, luar Siap. biasa. Ya, jadi sudah detail ya. Dari sesi 1 sampai sesi 2, semua penjelasan sangat luar biasa. Semoga ini menjadi acuan ya buat kawan-kawan semua yang hadir pada malam hari ini, layak atau tidak orang ini untuk digempur atau digaspol ya, seperti itu. Jadi untuk saya lihat tadi di kolom pertanyaan, kolom chat, itu semua pertanyaan itu nanti yang akan dijawab di dalam grup WA saja ya. Malam hari ini kita, karena memang sudah terlalu malam, jadi kita tidak akan ada lanjutkan dengan pertanyaan. Jadi dua sesi malam hari ini telah selesai. Buat teman-teman, semoga acara pada malam hari ini, Zoom kedua olah ini menjadi manfaat ya, membawa manfaat, menambah wawasan buat kawan-kawan bagaimana kita menyandingkan sebuah bisnis yang punya platform sangat detail, mempunyai platform sangat transparan, ya inilah Ola. Oke, baik. Kita tutup pada malam hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi Zoom yang ketiga. Terima kasih Assalamualaikum. atas waktunya buat kawan-kawan. Kita foto Waalaikumsalam dulu. warahmatullahi wabarakatuh.